Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan semoga sehat semuanya, bisa mengikuti materi pada malam hari ini dengan semangat dan dengan kondisi yang segar semuanya, sehingga bisa menerima dengan baik materi yang kita sampaikan dan akhirnya nanti bisa diterapkan bermanfaat ke depannya. Sebelum masuk di materi, saya akan review sebentar yang sudah kita sampaikan, kemudian kita coba praktekkan di dalam marketnya. Bagaimana kerjanya, apa yang harus dilakukan ketika kita mau melakukan analisa. Saya mulai dari Euro USD dulu. Seperti biasa, pertama kali jangan lupa analisa itu pagi hari, bukan tengah hari, bukan sore hari. Sehingga bangun pagi harus cepat-cepat melihat market dulu, minimal jam 7 bangunnya. Mohon maaf ya, jadi ini untuk menganalisa, maksud saya bukan untuk kegiatan yang lain, ini untuk menganalisa market ke depan. Jadi yang pertama kali dilihat, pertama kali kita lakukan rutinitas di pagi hari, yaitu melihat market. Melihat market seperti apa? Seperti yang kemarin saya sampaikan, yang paling penting sudah ada satu candle bukaan. Oke, satu candle bukaan. Kalau tidak ada garis putus-putus, bisa disetting baik di HP maupun di laptop, bisa di setting di sana. Yang penting ketemu dulu candle bukaan. Kalau sudah ketemu, baru kita menentukan titik support dan resisten. Diingat, support itu posisi di bawah, resisten di atas. Cara menentukan bagaimana? Kita lihat ada rejeksi yang sebelah kiri yang hari kemarin, yang terdekat, jangan terlalu jauh dulu. Kalau kita lihat seperti ini, yang hari kemarin, ya tentu yang paling dekat dulu ini, kemudian yang sejajar dengan ini tidak ada. Kemudian kita lihat pergerakannya, jaraknya dengan titik atau rejeksi yang bawah ini terlalu dekat atau terlalu jauh. Kalau ini sudah dianggap sebagai titik yang reasonable, artinya tidak terlalu panjang, tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat, maka di sini kita bisa buat titik support bantu. Kemudian resistennya di mana? Resisten kalau sudah satu ketemu, tinggal ngukur keseimbangan jarak dari body ke support, kemudian resistennya jarak dari body ke resisten, tinggal garis saja. Ya, kemudian didekatkan. Kalau ini terlalu dekat, ya kita bisa lihat di sebelah kiri lagi. Kalau tidak ada bagaimana? Sebelah kirinya lagi. Kalau kemarin tidak ada, berarti lusa. Tapi atas bawah harus dilihat. Kalau di bawah tidak ada, berarti yang atas. Kalau yang atas tidak ada, berarti ngambil yang bawah dulu. Salah satu dulu harus ketemu. Ini kalau kita menganggap ini lebih dekat atau terlalu dekat, kita bisa agak dijauhkan sedikit. Dari mana melihatnya? Di bawah sudah tidak ada rejeksi, mungkin rejeksinya di ujung sini. Ya, ini terlalu jauh. Karena itu ya kita tetap gunakan yang bawah dulu, yang atas keseimbangan. Ya, tidak usah perlu dihitung, tidak usah. Keseimbangan aja antara ini bodinya ke bawah dan ke atas. Kalau sudah ketemu, langkah berikutnya, ya ini catat dulu. Kalau sudah ketemu, langkah berikutnya jangan lupa kita membaca berita dulu. Oke, sebelum kita masuk entry, ya saya kasih gambaran dulu. Jadi kalau kita mau analisa, biar kita tidak kena berita yang nanti sangat berbahaya, maka setelah pertama tadi kita buat support dan resisten, maka kita bisa lihat fundamental dulu, atau dua-duanya dibalik, boleh-boleh saja, karena kita belum entry. Fundamental tujuannya untuk apa? Untuk kehati-hatian. Jadi nanti jam-jam
berapa ada berita besar. Kalau misalnya ada berita besar, maka hati-hati nanti di sana. Usahakan tidak masuk di jam-jam berita yang besar. Ya, sebelum kita betul-betul paham. Berita besarnya seperti apa? Nanti saya bagi kalau misalkan teman-teman belum ada materinya, ada berita besar yang nanti harus menjadi perhatian kita. Nah, bagaimana membaca beritanya? Kemarin sudah saya singgung, langsung dibuka di websitenya forexfactory.com. Nah, hari Jumat disesuaikan kalendernya, jangan lupa ya. Di sini ada kalender, ada jam, diklik dulu. Kemudian time zone-nya ini dibuat Bangkok, Hanoi, Jakarta atau GMT plus 7. DST-nya dibuat off. Kemudian time formatnya kasih 24 jam sehingga jam 5 sore nanti ketemu, jam 17, jam 6 sore, 18 dan sebagainya. Kemudian di save setting kalau sudah. Kalau muncul seperti ini, kembali ke kalender. Nah, setelah itu akan muncul di sana tampilan seperti ini lagi. Jangan lupa setelah kita format tanggal tadi, ini yang ada jamnya tadi, ini adalah format tanggal. Setelah selesai tadi finish, di save, kemudian kembali ke kalender, kita klik lagi select atau filter. Di kanan gambarnya kayak apa ini, gelas terbalik ya, kayak gelas ini. Di sebelah kanan kalau di HP juga ada, sebelah kanan geser nanti ada tulisan filter, disorot ada tulisan filter. Klik di sana, kemudian akan muncul tampilan begini. Ada expected impact, ada currencies, ada event types. Expected impact ini adalah dampak dari berita yang akan ditimbulkan nanti. Diwakili dengan warna. Warna merah ini berarti berdampak besar, high impact. Warna kuning, oranye, ini bukan kuning ya, warna oranye ini adalah medium impact. Warna kuning ini low impact. Warna abu-abu adalah non economic, jadi tidak ada dampaknya. Dari keempat ini kita bisa aktifkan yang high impact dan medium impact saja. Kemudian event types-nya ini biarkan semuanya. Currencies-nya kita pilih sesuai dengan pasangan mata uang yang kita tradingkan. Misalnya di Euro USD berarti Euro USD. Misalnya di GU GBP USD berarti GBP USD. Atau mungkin ada yang GJ GBP JPY. Bisa diaktifkan Euro GBP JPY USD. Habis itu klik apply. Kemudian kita lihat di sebelah sini ada sebelah paling kiri tanggal, hari dan tanggal. Ini sekarang hari Jumat berarti di bawah ini. Ya, Jumat Agustus 14. Ini hari Jumat. Jamnya, jam rilis berita yang berdampak merah kita lihat jam 19.30. Berarti jam setengah 8 tadi. Oke, yang penting kita tahu jamnya. Jam 19.30. 30 menit sebelum news harus steril, tidak boleh ada transaksi. Kenapa? Karena kalau nanti salah, berbeda dengan arah market dengan news yang nanti ditimbulkan, ya bisa berbahaya. Karena kalau news berdampak besar, pergerakan luar biasa sekali nanti, bisa dalam hitungan detik bisa melesat dengan cepat. Karena itu baik transaksi yang mana kalau sudah 30 menit jelang berita, usahakan sudah selesai. Ya, dibiasakan steril di 30 menit sebelum news dirilis. Yang penting tahu jamnya. Ya, soalnya kalau masalah ini hasil nanti juga relatif. Ada kalanya kalau warna hijau begini memperkuat, ada kalanya nanti melemahkan. Tergantung candlestick juga. Ya, paling penting minimal kita tahu ini aktualnya, dampaknya. Kalau warna hijau berarti memperkuat USD. Kalau USD memperkuat USD, maka pasangan dari USD nanti bisa melemah, kebalikannya. Hijau ini melambangkan kuat, jadi USD kuat. Berarti kalau Euro USD
USD-nya kuat, Euro-nya lemah, berarti sell karena Euro di depan. XAU USD, USD-nya kuat, XAU-nya melemah, berarti sell karena XAU di depan. GBP USD berarti potensinya sell. Kenapa? Karena USD-nya kuat, GBP-nya lemah. Lemah itu karena GBP di depan, sell, turun. Kemudian ada dampak yang kedua, ini beritanya dua kali, ada hijau, ada merah, berarti dua-duanya pengaruh. Ada naik, ada turun. Bisa saja turun dulu, habis itu naik. Ya, saya melihat kalau begini nanti saya perhatikan adalah trend line dari candlestick yang terbentuk, dari chart yang terbentuk di sana. Kalau trennya naik, ini ada dua dampak, naik dan turun, maka dia akan turun sebentar untuk memenuhi dari penguatan news itu. Setelah itu akan kembali ke tren utama, tren besarnya akan naik lagi. Karena news pada dasarnya bersifat sementara, ya, tidak bisa membalikkan tren jangka panjang. Kalau jangka pendek bisa. Kalau satu hari bisa dibalik oleh satu kali news. Tetapi kalau jangka panjang, ya, satu minggu, satu bulan tidak bisa dibalikkan oleh news. Sekali lagi news itu ibaratnya kejut. Kalau di konvensional, news ini adalah momen-momen penting. Misal hari raya, apakah hari tahun baru, hari raya Islam atau hari raya yang lain. Ya, ada kejutan harga sebentar, perubahan harga yang luar biasa. Setelah itu nanti kembali lagi. Oke, seperti itu. Jadi untuk membaca, pertama yang penting tahu jadwalnya. Kalau sudah tahu jadwal, oh ternyata sore, ya sudah, berarti pagi sampai siang aman. Berikutnya kembali ke market dulu. Ya, setelah kita membaca berita, tadi beritanya jam 19.30, berarti masih jauh. Artinya kita bisa transaksi sampai sore pun bisa. Maka selanjutnya kita menunggu pergerakan ini arahnya kemana nanti. Diingat kita menggunakan trading jangka pendek. Apa bedanya? Ya, tentu akan sangat berpengaruh pada kekuatan modal kita. Ya, kalau trading jangka pendek, ya trading jangka pendek ini usahakan satu hari selesai. Kenapa? Karena modal kecil. Artinya kalau modal kecil, pertahanan pasti kecil. Sehingga kalau ini nyimpen atau ini menginap berhari-hari, misalkan 3 hari saja, ya sementara kita gunakan ketahanan misalkan 5.000 pip, ya, satu hari bergerak 3.000, misalkan sell, kemudian marketnya naik ternyata, berarti kita rugi, minus. Ketika pergerakan itu sudah mencapai angka 5.000, maka modal kita habis, nanti di cut loss paksa oleh broker, karena jaminannya sudah tidak cukup. Ya, modal 5.000 pergerakan, misalkan lotnya 0,5, ya 0,5, berarti ketahanannya adalah 10.000. 10.000 kalau satu hari bergerak 3.000, ya 3.000, kalau ini 3 hari saja, maka ini hampir habis, dipastikan nanti MC. Ya, karena itu jangan menggunakan trading jangka panjang ketika kita hanya bermodal kecil. Ya, modal kecil itu ya mudah-mudah di bawah 5.000 lah. Modal besar itu biasanya miliaran. Ya, mohon maaf, ini modal kecil itu modal receh, ibaratnya 50 juta ke bawah lah. Oke, berikutnya kalau kita sudah tahu, ya ketika kita sudah memahami konsep dasarnya termasuk gaya trading kita, jangan menggunakan long term trading ketika kita ketahanannya kecil. Karena yang kita sering lakukan modalnya kecil, pengennya
profitnya besar pasti sudah. Ya, tetapi tetap menggunakan perhitungan yang matang, tidak boleh sembarangan. Kemudian berikutnya setelah kita temukan tadi titik support resisten, ya kita bisa tunggu momen. Momen itu kesempatan yang ada peluangnya. Ya, walaupun kita bisa menggunakan peluang yang lain dari pola-pola candlestick yang terbentuk, kita eh, tarik garis ini untuk mengetahui lebih dini apakah nanti dia akan lanjut naik atau sebaliknya akan berbalik. Kita geser. Nah, di awal hanya bergerak begini. Oke. Oke, dia turun. Dia turun sebentar, habis itu mantul lagi. Turun sebentar, habis itu mantul lagi. Kenapa ini habis ini mantul lagi? Karena breakoutnya terlalu tipis. Ya, hati-hati kalau breakoutnya baru tidak tebel, artinya terlalu mepet dengan garis breakout. Yang kedua, dia berada persis di garis ekor ini. Kalau ini sudah ada ekor yang lebih rendah, maka yang tadi kita bisa geser, luruskan yang ini. Ya, sekali lagi titik support maupun resisten kalau kita buat nanti ya, kalau sudah ada yang lebih tinggi lagi pada hari ini, maka geser di sana. Ini geser di sini berarti. Artinya kalau yang atas pun digeser. Ya, buat keseimbangan atas bawahnya. Jadi ini adalah titik support dan resistennya. Perhatikan ketika di area ini dia kembali, maka ini bisa dikatakan reversal atau tidak jadi penerusan karena tidak breakout. Kalau sudah muncul yang tebal begini, apakah ini sinyal naik? Iya, betul sinyal naik, tetapi belum kuat. Ya, kita bisa lihat seperti yang kemarin saya sampaikan, kalau dari sudah tren turun panjang kemudian ada warna berlawanan panjang, maka kita bisa kumpulkan kekuatan sebelumnya. Yang paling tinggi di sini kekuatan merah, kemudian kita tarik bodinya ke bodi sampai yang bawah. Oke. Ini saya tandai dulu warna merah karena dia turun. Nah, mewakili warna merah dulu. Oke. Kenapa yang hijau tadi ini tidak diikutkan? Karena hijau ini kemakan merah habis. Ya, saya coba untuk garis yang transparan. Nah, hijau ini dia turun, habis itu naik, setelah naik dia ditarik kembali oleh merah. Jadi hijau ini tidak kelihatan sudah. Habis dimakan oleh merah. Sehingga merah ini ketemu dari bodi ke bodi ini diukur, ini merah, kekuatan merah. Kemudian yang hijau sampai di sini. Apakah ini akan lanjut naik? Belum. Kalau belum 75%, belum berpotensi lanjut. Nah, ini lihat, ini mau berusaha setelah ini ya, setelah candle ini dia mencoba untuk naik lagi, tapi sampai di sini ditekan oleh seller, akhirnya kembali lagi. Dari sini kita juga belum bisa memastikan dia kuat apa belum hijaunya, karena berakhir dengan merah. Maka kita tunggu lagi satu candle lagi. Satu candle seperti apa? Kalau candle terbentuk ini merah panjang, maka kita bisa ikut sell. Sebaliknya, ketika yang terbentuk adalah warna hijau panjang, kita bisa ikut buy. Sehingga ini kalau sudah terbentuk dari atas sampai ditutup dengan posisi begini, ini mengindikasikan ada peluang buy di sana. Perhatikan, yang ini tadi saya kasih gambar warna merah karena melambangkan yang sell. Kemudian yang ini adalah warna hijau. Oke. Sehingga dari merah dan hijau ini kalau kita sandingkan, kalau kita compare, kita bandingkan, ini sudah 75% dari kekuatan merah. Maka di candle berikutnya kita bisa ambil posisi buy. Lah ini kok turun? Diingat sebelum turun sempat naik. Jadi kalau kita hanya ngambil target 30 sampai 50 pasti dapatnya. Ini 57 kalau kena split sekitar 40 dapat. Kemudian teman-teman juga harus punya target. Harus punya target untuk pengambilan profit ya. Jangan terlalu besar.
Oke, saya kasih gambaran. Profit ini masing-masing tidak sama kekuatannya. EU, Euro USD, ini kalau jam-jam pagi ya, pagi itu antara jam 6 sampai jam 2 siang, jam 1 lah, jam 13, ini pagi. Kemudian kalau siang, ini jam 14 sampai 18. Kalau malam, ini jam 19 sampai 00. Kemudian kalau kita take profit atau pengambilan profit, juga perhatikan Euro, GU, GBP USD, kemudian apa lagi ya, XAU misalnya, ini berbeda-beda ya. Kalau saya gambar ya, saya kasih yang pertama tadi, ini adalah jam-jam pagi, kemudian ini siang, ini malam ya, jam-jam malam ini. Nah, kemudian tiap mata uang juga berbeda. EU, Euro USD, kemudian GU, GBP USD, XAU. XAU USD. Ini kalau pagi jangan terlalu banyak ngambilnya. Ya, kisaran 30 sampai 50 pip. Kalau siang ini kekuatan pengambilan yang standar sekitar 50 sampai 60 bisa lah, 40 sampai 60 bisa. Kalau malam ya di atas 60 bisa. GU kalau pagi ya sekitar 40 sampai 60-an. Kemudian kalau siang bisa 60 sampai 80, kalau malam bisa di atas 80. Emas ini kalau pagi bisa 100 sampai 150. Atau enggak usah, misalkan enggak usah terlalu muluk-muluk ya, 80 sampai 100 gampang. Kalau siang ini bisa 100 sampai 200, malam ini bisa di atas 200. Kenapa saya klasifikasi seperti itu? Karena punya kekuatan sendiri-sendiri. Kalau pagi ini jam Asia ini biasa didominasi nanti Australia, Jepang, New Zealand. Jadi didominasi Asia, pasarnya agak sepi. Karena itu jangan ngambil terlalu banyak. Kemudian kalau siang ini sudah mulai Eropa masuk, mulai agak ramai, maka bisa dinaikkan atau target profitnya bisa lebih banyak, sekitar 40 sampai 60. Dicoba nanti dipraktekkan. Jangan terlalu muluk-muluk ngambilnya ratusan. Ya kecuali marketnya memang betul-betul ramai. Ini saya bilang kondisi ini adalah kondisi normal ya, bukan pengecualian. Normal itu kondisi-kondisi yang biasa lah pokoknya. Tidak ada kasus, tidak ada berita yang berarti. Kemudian kalau malam, kenapa malam ini bisa panjang? Karena pertemuan dua market besar. Jam 19 ini market Amerika masuk, sementara Eropa ini jam 2 siang mulai masuk sampai jam 10 malam. Sehingga pertemuannya jam 9 sampai jam 10 malam. Ya, tapi rata-rata sampai jam 12 masih lumayan besar. Dari sini dulu mungkin bisa di screenshot dulu sehingga teman-teman tidak sakar PDW, paling tidak punya gambaran. Oh, kalau saya pagi ngambil begini. Ini berkaitan dengan nanti target profit yang kemarin saya sampaikan di money management. Target profit misalkan satu hari 500 pip. 500 pip itu kalau lotnya 0,5 atau 0,1 misalkan, berarti saya satu hari butuh berapa pip. Nah, setiap transaksi kita itu harus menyesuaikan kondisi waktu. Tidak bisa pagi-pagi kita ngambil Euro USD 100 pip. Kenapa begini?
praktekkan nanti, coba praktekkan. Kalau pagi-pagi ngambil 100 pip, ya bisa saja nanti kena stop loss-nya. Kenapa? Kalau yang 100 ini jarang kesentuh nanti kalau pagi-pagi. Marketnya pagi itu pelan. Ya walaupun ada kalanya panjang tapi rata-rata secara umum. Ya karena itu tetap harus eh, pintar-pintar memilih. Nah seperti ini nanti harus dipraktekkan. Kalau jangan tidak praktek tidak ketemu nanti. Bagaimana kita bisa mengetahui ini sudah bergerak berapa pip? Kan ada minus di sana. Ada bergerak sekarang, misalkan sudah bergerak begini ya. Buy 0,2. Nah, di MetaTrader itu kan sebelah kanannya ada angka minus misalkan 20. Berapa pip pergerakan sekarang? Ya tinggal bagi 20 dibagi 0,2. Berarti 100. Begini saja sudah. Kalau ini mainnya 50 misalkan, ya 50 main itu berapa? Mainnya berapa dibagi ini. Berarti kalau main 50 ini sudah berapa ini kalau dibagi 2,5, 250. Ya, begitu. Jadi kalau kita target profitnya misalkan profitnya dari 0,2 ini dapat 10 dolar. Berarti 10 dibagi 0,2 artinya 50 pip. Di kategori mana tadi 50 pip? Berarti kalau 50 pip masih kategori pagi bisa masuk. Atau siang, kalau pagi masih terlalu maksimum berarti turunkan jadi 30 atau 40 kalau pagi. Kalau siang boleh masuk yang ambil ini. Sehingga kita punya punya rencana, plan namanya, trading plan namanya. Jadi trading itu ada rencananya. Nanti saya stop loss-nya berapa. Kalau nanti profit tiap transaksi saya berapa. Ya, kalau saya di XAU terus terang, saya minimal paling tidak 100. Namun demikian tidak selalu fix begini. Ini kondisi-kondisi normal. Artinya kalau saya tercapai 100 pip, berarti sudah memenuhi syarat. Saya close. Ya ada kalanya juga nanti masih di bawah ini, tetapi saya juga melihat kondisi market. Kalau marketnya tidak bisa mencapai ini berat, ya misalkan 80 pip ya tidak masalah, di close dulu. Ya, pada prinsipnya angka-angka ini adalah untuk rencana kita, untuk gambaran kita supaya kita tidak kembali ke minus lagi. Jadi ketika sudah profit tidak minus lagi, akhirnya kita kehilangan kesempatan untuk mengambil profit kita. Ya, berikutnya kita coba lihat lagi. Kita coba lihat di pasar lagi. Nah, saya kan belum selesai ngomong tadi. Ketika ini sudah 75%, kita ambil posisi buy di sini tadi. Ya, kenapa tadi kan merah? Ya kan masih baru, belum waktunya kan baru jalan. Waktunya diingat 1 jam baru ganti candle. Oke. Kalau kita masuk di sini berarti jam sekarang adalah jam malam. Jam malam kalau euro USD berarti bisa di atas 60. Misalkan 80, perhatikan. Kalau saya ambil posisi di sini buy 80, dapat. Ini 100 lebih sudah. Begitu caranya. Jadi bukan terus begini kalau plus diumbar, dibiarkan. Waduh, nanti ntar dulu tutupnya eman-eman. Tidak boleh begitu. Trading itu harus betul-betul punya plan, punya rencana, punya prinsip. Kalau target kita sudah 100, ya sudah sekitaran 100 di close dulu. Kalaupun masih naik, ya anggap saja rezekinya orang lain, bukan rezeki kita. Mungkin kalau jenengan lihat punya saya mesti di awal close dulu. Ya walaupun pada akhirnya dia tetap berlanjut. Kalau saya biarkan, itu saya dapat banyak. Kalau itu lanjut, ya kalau berbalik, ya makanya kita tidak bisa ambil spekulasi. Kita tetap menggunakan perhitungan namanya. Perhitungan apapun kondisi walaupun sudah profit dan berpotensinya masih naik ya. Ya kita bisa nunggu sebentar enggak apa-apa lah. Tapi jangan terlalu muluk-muluk, jangan terlalu muluk-muluk panjang. Nanti takutnya apa? Ketika nanti marketnya tidak sesuai dengan angan-angan kita, analisa kita, begitu berbalik tidak bisa naik lagi, kita hanya menyesal.
pasti menyesal dalam hati nanti. Kenapa enggak dari tadi saya ambil? Sudah kehilangan kesempatan, sudah enggak bisa diulang lagi. Kalau sudah turun, panjang lagi, sudah enggak bisa, sudah mau dipaksa, mau ditarik, diangkat pun enggak bisa, market jalan soalnya. Karena itu jangan sia-siakan rezeki. Saya selalu sampaikan ke teman-teman, jangan sia-siakan rezeki. Peluang nanti bisa kita cari lagi. Oke, jadi ini ketemu satu peluang tadi. Kalau kita menggunakan peluang yang tadi, itu bisa kita profit di sana. Kemudian kalau misalkan tidak ada sinyal untuk kita entry bagaimana? Ya menunggu. Sebenarnya ada selalu kok. Kalau teman-teman itu betul-betul menguasai candlestick, menguasai polanya, ketemu. Contoh sederhana begini. Misalkan ini masih bergerak begini ya. Nah, begini. Bergerak naik turun begini. Tadi yang kita buat support dan resisten, tidak apa-apa, kita sementara biarkan support resisten yang kita buat tadi tetap aja. Tetapi kita bisa ngikuti arah pergerakan yang saat ini terjadi. Contoh begini, ini naik, turun sampai di sini, kemudian ditolak. Ditolak begini, ekor begini artinya ditolak ke atas kalau di bawah. Kalau di atas berarti ditolak ke bawah. Jadi bandingkan merah, kemudian sampai ini merah dulu, ditolak ke atas. Berarti akan ada peluang buy di sana, tetapi belum kuat, cuma hanya satu. Ini menunggu satu lagi hijau, pasti naik. Contoh, ini setelah ini merah, setelah merah dia turun lagi. Nah, turunnya ini juga tidak bisa lebih dari ekor. Ini hanya baca logika ya kita. Perhatikan turun dia sampai di sini, kita garis yang sebelah kiri itu ada ekor, kita garis. Dilihat di sana, apakah dia bisa menembus apa tidak? Ternyata tidak. Bahkan kalau menembus pun tidak masalah, yang penting tutupnya di mana dia. Ternyata tutupnya di sini. Artinya setelah merah ini ada peluang buy. Tinggal tunggu satu konfirmasi. Apa konfirmasinya? Ya tentu harus buy, harus hijau lagi. Ya, perhatikan ini ketika berganti candle sempat turun dulu sebentar, tapi lagi-lagi tidak bisa lebih panjang dari rejeksi yang ada. Dua rejeksi ini sebagai satu sinyal bahwa dia akan naik ke atas. Perhatikan, begitu ganti candle ini setelah turun dia naik sampai di ujung ini dia juga tidak bisa lebih tinggi dari ujung ekor yang sebelah kiri. Ya, ini adalah namanya permainan logika. Perhatikan setelah hijau kemudian ditutup dengan hijau lagi, maka kita bisa ambil posisi buy di sana. Kenapa kok begini? Diingat ini satu pola. Kalau kita jeli, kita membaca ini satu pola yang namanya doji star atau evening star. Diingat ini ada satu pola, ada doji bintang di sana. Kemudian setelahnya diikuti candle yang lebih panjang. Maka ini selain ini doji star, ini juga outside bar. Outside bar itu candlenya 3, 1, 2, kemudian 3 terakhir ini menutup semuanya. Maka ini sinyal buy. Dari sini kita bisa mengambil peluang buy. Ya, setelah candle selesai lah ya. Setelah candle hijau yang ini selesai, kita ambil posisi buy di candle yang ini. Nah, candle yang ini kita ambil buy. Yang ini kita buy di sini. Saya taruh di lurusnya sini karena bukaan di sana. Saya kasih warna yang lain biar nanti ada perbedaan. Ini adalah transaksi. Saya kasih warna highlight. Ya, transaksinya di situ buy. Ya, transaksinya buy. Oke, di sini di warna hijau yang ini. Kemudian dia turun sebentar enggak masalah. Ketika ini kita pasang buy, kita bisa tentukan stop loss juga. Berapa stop lossnya? Ya, bisa 500, bisa kalau di Euro USD 300 sudah kembali. Artinya kita bisa taruh 300 dari titik buka ke bawah karena kita masang buy. 300 jauh. Enggak perlu 300, yang penting ujung paling bawah ini
lewati, taruh di sini. Ini ada ekor di sini, ada ekor di sini, yang paling bawah. Kita bisa tarik di bawahnya, ditaruh di bawahnya sini. Nah, ini adalah titik stop loss. Kalau teman-teman misalkan belum pengalaman dan takut, taruh di sana stop loss. Angkanya di sebelah kanan nih, 1.17894, stop loss di sini. Oke, ini untuk keamanan. Jadi kalau nanti misalkan market berbalik sehebat apapun, berarti kerugian kita adalah sekitar 238 ya. 238 itu kalau kita hitung misalkan tergantung lotnya berapa. Misalkan lotnya 0,2 kalikan 238, maka kerugian kita adalah 47. Ini kondisi terpaksa. Kondisi terpaksa itu ketika marketnya betul-betul berbalik. Tetapi jarak ini cukup untuk dia bergerak naik turun. Ya, ketika dia turun sebentar naik lagi. Maksudnya begitu. Biar dia tidak selalu kena stop loss. Maka ketika turun sebentar tidak pengaruh sama sekali. Habis itu naik. Naik sekitar 85. Dihitung sekarang jam berapa yang ini? Jam misalkan jam 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, jam 1. Jam 1 sesuai dengan catatan yang saya buatkan tadi, antara 50 sampai antara berapa? 40 sampai 60. Ya, betul tadi ya. Kalau pagi 30 sampai 50, kalau siang 60 sampai 80. Berarti kalau kita ambil di antara itu dapat. Masih dapat ini 89. 89 dikurangi spreadnya sekitar 9. Berarti masih dapat 80 pip. Masih dalam batas normal. Kalau kita menunggu 100 pip tidak kuat sudah, sampai di atas turun. Kalau sudah turun nanti kena minus sudah bingung sudah. Ya, karena itu tetap kita menyesuaikan waktu, menyesuaikan kekuatan dari pasangan mata uang itu. EU berbeda dengan GU. GU berbeda dengan XAU atau emas. Makanya harus punya prinsip sendiri. Artinya ketika kita masuk di EU, maka dalami di sana, fahami semua karakter yang ada di EU atau Euro USD. Jangan noleh sana sini, jangan acak EU, kemudian GC, kemudian XAU, kemudian ambil lagi namanya JPY USD dibolak-balik. Nanti menjadi pusing, kita tidak bisa ngontrol di sana. Lebih baik kita spesialkan mana yang kita kuasai. Kalau misalkan euro, tetapi di awal dicobai semua, euro, GU, GC, X, cobai semua di latihan itu. Nanti mana yang cocok buat kita, pasangan mana yang kira-kira cocok buat kita, maka gunakan itu. Misalkan saya dulu awal juga EU, Euro USD. Zaman awal-awal saya juga ngikuti Euro USD. Bahkan mulai belajar pertama dulu Euro USD. Ketika sudah menguasai dan bisa profit, kita mencoba untuk belajar yang lain, GU ya sekarang. GU kita kuasai betul-betul, kalau sudah profit, sudah banyak tahu bagaimana karakternya, maka kita bisa bandingkan. Oh, EU seperti ini, GU seperti ini. Kemudian kita bisa uji lagi dengan mata uang yang lain, pasangan yang lain, misalkan GC, misalkan XAU. Nah, dari latihan itu, mana yang kira-kira satu bisa menguntungkan, yang kedua nyaman buat kita, yang ketiga tentu potensi keuntungannya bisa maksimal di mana. Itu yang harus teman-teman nanti coba semuanya. Jangan langsung ambil keputusan, oh saya langsung EU. Lah kan belum tahu yang lain. Kalau nanti sudah tahu yang lain kan berbeda. Gitu. Jadi semuanya nanti harus kita coba. Jangan buru pakai uang real dulu pokoknya. Pesan saya, daripada terbakar di jalan, ya lebih baik disimpan dulu uangnya. Nanti ada waktunya ketika sudah betul-betul ibaratnya mumpuni, menguasai, gampang sekali kok. Uang real account itu gampang. Ya, coba-coba jangan di real, tapi di akun demo saja dulu. Sama persis kok. Kalau terbiasa nanti tidak ada bedanya. Paling hanya sedikit grogi saja.
Nah, itu pun harus dibiasakan. Kalau kita biasa dengan kerja dengan misalkan sistem yang kita buat sendiri itu atau namanya peraturan yang kita buat sendiri seperti itu cocok, ya sudah gunakan. Karena belum tentu yang saya pakai cocok buat teman-teman. Misalkan saya senang di XAU. Nah, teman-teman kan tidak tahu banyak di sana. Makanya berbahaya kalau tidak menguasai. Cara saya gunakan ekstrim juga mungkin belum tentu cocok buat teman-teman. Jadi jangan serta-merta dimakan mentah-mentah. Kalau saya menampilkan apa yang namanya screenshot seperti itu, ya itu sebagai gambaran bahwa teknik yang kita gunakan seperti itu. Kemudian di waktu-waktu atau di kondisi seperti apa saya masuk. Kemudian kalau ada market yang berbalik, apa yang harus dikerjakan? Itulah yang perlu dipelajari. Bukan harus sama ngeplek begitu, jangan. Karena berbeda pengalaman, berbeda gaya, kemudian berbeda batas toleransi yang kita gunakan. Mungkin teman-teman punya uang banyak, lebih banyak mungkin. Bisa saja nanti batas toleransinya misalkan 100%. Misalkan modalnya misalkan saya cuma 2.000 misalkan. Nah, teman-teman bisa 10.000. Ya kan berbeda. Kemudian jenengan misalkan rugi 1.000, ini tidak mempan, biasa saja, aman. Kalau saya rugi 300 sudah ngeri misalkan. Karena duit saya ngepres, kalau ini kan banyak. Ya, ini kan masing-masing nanti punya batasan sendiri-sendiri. Ada yang suka toleransinya besar, ada yang suka kecil, ada yang suka masih kecil-kecil misalkan 100 pip di kelas di cut loss. Tidak apa-apa, yang penting mana yang cocok itu. Yang penting satu bisa membaca kondisi market selanjutnya, dia mau kemana. Oke, kita coba geser lagi. Tadi stop profit ini kita hapus dulu. Jadi minimal kita ada peluang, selalu ada peluang. Asalkan kita jeli gitu aja memanfaatkan peluang. Jadi selalu ada dari candlestick itu selalu ada. Kemudian ini naik begini. Kalau kita menunggu breakout support resisten, ada kalanya terkadang tidak breakout duluan. Ya kalau pas breakout duluan enak, ada peluang. Lah kalau tidak ada breakout kita tidak masuk-masuk, tidak dapat profit gitu. Maksudnya kan eman-eman. Maka perluas pandangan kita, perbanyak ilmu yang kita punya. Kalau dari support resisten kita tidak menemukan peluang, maka gunakan pola candle yang ada di sana. Yang tadi satu sudah dapat di sini. Yang kedua, perhatikan ketika dia naik sampai di sini, dia sempat naik lagi. Sehingga kalau misalkan ini tidak di close pun masih profit lagi di atas. Tetapi setelah perjalanan waktu ditolak oleh seller dan berakhir dengan di bawah. Ini adalah satu pola yang namanya engulfing. Engulfing itu adalah menutup candle yang terakhir, menutup candle sebelumnya. Diingat, ini adalah bearish engulfing, di mana candle yang terakhir menutup candle sebelumnya. Maka ini adalah sinyal turun. Kalaupun ini kita gabung 3, ya, maka ini juga outside bar. Outside bar itu lanjut dia terakhir atau kebalikan dari naik menjadi turun. Ya, maka kita bisa entry lagi di sebelah setelah terjadi ini. Karena ini sudah terjadi, sudah selesai, sempurna, ganti candle, inilah yang terbentuk. Artinya kita bisa membaca di sana. Ini adalah bearish engulfing. Kalau kita gabung termasuk di sini adalah outside bar. Sehingga kita bisa entry di sebelah yang sudah jadi ini. Sell di sini. Ya, kita ambil sell di sini. Ya, saya kasih garis biar nanti menandai. Oke ya, selnya warna abu-abu ini, warna biru muda ini ya. Sell di sini. Kemudian setelah kita entry ternyata tidak turun, naik. Nah, kalau marketnya berbalik jangan langsung panik. Ini 45. Sekali lagi ketika kita entry, kalau kita belum punya pengalaman panjang, maka langsung tentukan batas toleransi kerugian. Berapa? Ya, angka yang kita standarkan ke teman-teman sebenarnya 500, tetapi tidak harus fix begitu. Kalau saya
enggak di angka kalau saya lebih melihat di candlestick. Candle yang tertinggi adalah ini, maka saya taruh di atasnya. Jangan ngepres tapi taruh di atasnya. Karena kalau nanti dia naik bisa di sini. Kalau nanti lebih naik lagi pasti akan lanjut naik soalnya. Maka di area yang agak jauh dari titik rejeksi yang tertinggi, inilah saya tentukan angka untuk stop lossnya 1.18319. Berapa pip berarti dari titik buka? Kita ukur dari sini naik. Nah, 235 lagi, sekitar hampir kayak tadi. Contoh kita misalkan entry-nya ini lotnya 0,2, 0,2, sell 0, di sini 0,2. Sebelum turun ini naik, perhatikan. Naik sebentar 456 masih jauh dari stop loss yang kita tentukan. Maka setelah tidak kuat sampai di atas, dia ditolak oleh seller. Nah, sampai di ujung ini 175 pip. Kalau kita hitung dari jamnya 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, jam 3, berarti masuk kategori sore atau siang ya. Masuk kategori siang. Kita menggunakan Euro USD. Berapa tadi kira-kira kalau siang? 60 sampai 80. Berarti ini juga masuk di kategori, masuk dalam klasifikasi target profit kita close di sana. Mungkin sekitar 60 atau 70 kita close. Selesai di sini. Setelah selesai kita jangan langsung entry lagi walaupun pergerakan panjang, jangan. Biarkan dia bergerak, selesai lagi. Oke, ini selesai, saya cut loss. Saya tutup ya. Karena selesai, sudah profit. Kemudian setelah selesai ini, maka kita perhatikan lagi. Kita perhatikan apa yang terbentuk di candle yang terakhir ini. Ya, seperti inilah jadi mekanisme kita membaca market. Yang terakhir di situ bisa menentukan candle berikutnya. Perhatikan. Yang terakhir ini ditutup dengan body yang tebal merah, tetapi jangan lupa di sini ada rejeksi. Kalau kita logika, jadi ini kalau kita logika body dan ekor hampir-hampir sama. Berarti ada dua kekuatan nanti. Pasti ada buy dan sell, perhatikan. Nah, karena ini warna merah, maka kita perhatikan di bawah-bawahnya ini ekornya sepanjang apa. Kalau hanya kecil aja, maka dia akan lanjut turun. Kalau ekornya panjang, lebih panjang lagi, hati-hati, jangan masuk dulu. Kita cari konfirmasi lagi. Karena bisa dua-duanya. Kemudian body ini kita tarik garis dengan ekor yang sebelumnya. Tutupannya ini, oke, ini adalah ekor yang paling rendah di hari ini. Misalkan ini ya, sebelum terbentuk yang depan ini. Nah, begini. Artinya di area ini dia kembali. Di area ini kembali. Di area sini tebal ke bawah tadi kembali ditutup begini. Maka hati-hati kalau ini tidak breakout, hati-hati. Bisa saja nanti terjadi naik turun. Ya, kalau kita melihat logika ini yang candlestick ini yang merah ini tadi yang baru terbentuk tadi, ini ada dua kekuatan. Buy-nya kuat, sell-nya kuat. Maka di candle berikutnya ini perhatikan turun dulu. Nah, kalau udah turun dulu, kita lihat sampai di mana. Ternyata dia tidak bisa lebih rendah atau lebih panjang dari ekor sebelumnya ini. Kemudian ditolak. Sebenarnya kalau ada penolakan kuat begini dan ini terbentuk tebel, jamnya sudah hampir ganti candle atau jamnya misalkan sudah di atas 40 menit, kita bisa ambil posisi buy lagi di sana. Ya, walaupun ini perlu latihan karena sinyalnya hanya sinyal satu saja. Sinyal apa? Sinyal di area ini tidak ditembus. Ya kita garis di area rejeksi ini tidak tembus lagi. Ini sampai di sini naik. Ini pertama turun, naik lagi. Berarti kesimpulannya ini akan naik dulu. Maka ketika tebel, jamnya sudah di atas 30 lah. Jangan di awal-awal. Maka di situ bisa kita manfaatkan. Tetapi kalau kita manfaatkan pergerakan yang panjang atau pergerakan yang begini, karena hanya satu sinyal, maka kita jangan terlalu ngambil banyak-banyak. Ya standar sampai 50-an lah.
Kalau 50-an separuh saja kita dapat kok. Nah, ini 70 80-an, 90 lah. 90 ini kepotong masih 80-an, masih dapat sudah. Kalau terbentuk lagi bagaimana? Kalau terbentuk ini kalah dengan ini. Ini adalah engulfing juga. Dari sini ini dipatahkan lagi, tetapi masih kalah dengan merahnya. Tapi ini engulfing. Dari ini dengan ini engulfing. Engulfing itu apa? Menutup, berarti berpeluang untuk lanjut. Ya, kalau kita mungkin masih berpandangan ini engulfing mau lanjut, ya bisa, silakan. Berarti kita entry-nya buy di sana. Walaupun sebenarnya belum kuat di sana, karena ini juga belum melebihi dari warna merah sebelumnya. Walaupun ini engulfing, ya diingat engulfing ada kalanya nanti juga harus butuh konfirmasi lagi. Contoh misalkan dalam kondisi kita sudah terlanjur, misalkan kita entry-nya di sini, berarti entry apa yang namanya? Entry sell. Ya ini misalkan ya, kita tidak tahu, misalkan kita entry sell. Oh kok sell? Buy deh. 0,2. Kita entry buy di sini 0,2. Setelah buy, jangan lupa tentukan support dan tentukan batas toleransi kerugian kita. Di mana? Bisa di angka menggunakan 500, bisa dengan apa namanya itu? Dengan namanya rejeksi. Mana yang terendah taruh di sebelah sana. Berarti kalau di sini saya misalkan di sinilah. Sehingga ketika ini turun, ini kena. Nah, jadi kita kena stop loss misalkan, rugi 318. Ini katakanlah manajemen kita misalkan betul-betul kita tidak paham dengan pergerakan, ya nanti akan lebih paham ketika kita mengalami ya. Ini contoh yang gambaran buruknya saja. Misalkan ini kita ngambil sell buy tadi, ternyata marketnya turun, maka satu kali kena stop loss, jadi rugi. Saya hitungkan ya, misalkan tadi 318 dikali 0,2, 63. Jadi 63 di sana. Minus kita 63. Kemudian tadi dua kali, misalkan dua kali kita ngambil 50-an, 60 tadi ya, yang siang tadi ya. Berarti tadi 120 dikali 63. Dikali 0,2. Dikurangi 63, masih rugi 39. Nah, yang saya maksud dengan recovery itu adalah menutup kerugian atau minimal mengurangi kerugian, sehingga kita nanti setelah rugi jangan langsung masuk lagi. Kita tunggu peluang yang bagus lagi. Nah, ini adalah harus dengan latihan. Kalau tanpa latihan jangan tidak bisa menyelesaikan. Karena itu yang selalu saya sampaikan, bukan kita pinter-pinteran dapat profit banyak, tetapi bagaimana ketika yang kita orderkan itu berbalik, apa yang harus kita kerjakan, kemudian bagaimana akhirnya. Kalau akhirnya kita bisa positif atau bisa plus, nah di situ makin matang kita. Kalau akhirnya belum bisa positif, belum bisa plus, berarti belum mampu untuk kita melakukan recovery. Lakukan terus menerus sampai betul-betul kita memahami caranya bagaimana kita entry, kemudian exitnya bagaimana ketika berbalik. Sehingga kalau sudah mengetahui caranya mengatasi, jangan enjoy saja nanti, mau masuk dimanapun enjoy, karena tahu sudah nanti kalau begini saya lakukan begini, kalau nanti berbalik sampai di sekitaran ini maka saya lakukan ini. Ya, tidak bisa dengan sinyal. Kalau hanya sinyal, ibaratnya hanya menunggu sinyal dari orang, misalkan ada langganan sinyal sekian dan sekian, kita tidak tahu asal usulnya, alasannya tidak tahu. Kenapa saya entry di situ kan tidak tahu, alasannya apa tidak tahu. Tetapi ketika kita sendiri yang menentukan, kita tahu alasannya, ya kemudian kita bisa mengatasi nanti ketika berbalik. Itulah yang paling penting nanti.
Ya, kemudian kita bisa lihat candle-candle yang lain nanti untuk konfirmasi. Ya, kalau misalkan belum bisa profit, ya kita cari peluang lagi. Kalau tidak ada peluang bagaimana? Ya sudah, close sudah. Jangan diratapi, jangan disesali. Karena masih ada hari esok yang lebih cerah. Ada kalanya dulu saya belajar di awal begitu. Satu hari rugi, akhirnya saya break. Kenapa kok break? Karena kalau sudah rugi, yang ada adalah balas dendam. Mungkin pernah dirasakan oleh teman-teman ketika order dengan misalkan sell 0,5, ternyata marketnya berbalik jadi buy. Misalkan begini ya, ini dianggap sell ternyata buy. Maka ketika rugi, ya banyak di antara kita termasuk saya dulu di awal-awal, saya pasti berusaha untuk mengurangi kerugian, berusaha untuk menutup kerugian. Maka terkadang disitulah lepas kontrol. Ini ganti ikut ke atas buy 0, misalkan 1,0 misalkan. Ya, misalkan begini. Ketika ini naik kuat, di sini buy 1,0. Begitu buy ternyata marketnya turun begini. Ya ini kalau ini awalnya kan panjang. Ketika panjang kan terkadang orang demam duluan, demam candle. Sampai di atas pasang buy. Begitu buy turun. Nah, ini kalau kita tidak kontrol manajemennya, walaupun pada akhirnya naik, sebelum naik ini bisa habis dulu modal kita kalau tidak cukup. Ini turun dulu misalkan turun sampai 100. Kalau sampai 100 modal kita kecil, tidak bisa menampung, tidak bisa menahan floating kita, maka sebelum profit naik ke atas habis duluan. Ya, itu pentingnya ketahanan, pentingnya money management. Seharusnya kalau pertahanannya masih kuat, ya ini turun dan akhirnya naik sampai di ujung. Kalau di sini misalkan saya tentukan tadi di ujung sini ya misalkan 1, buy 1, kemudian turun rugi, yang ini rugi. Ya, sekali lagi cara melakukan recovery ada beberapa cara yang kemarin saya sampaikan itu. Yang pertama bisa di stop atau cut loss, yang kedua ditambah ordernya, yang ketiga bisa dilakukan averaging. Di switch itu dibalik, bisa dibalik ya, di switch dibalik atau di averaging ditambah. Kalau ini sell dari buy, maka ini namanya switching. Jadi ketika di sini kita cut loss, yang sellnya cut loss. Ya, saya contohkan begini ya. Ini ngambilnya di sini. Oke. Ini sell 0,5. Kemudian ternyata naik. Kemudian setelah itu naik lagi sampai di ujung karena mungkin dianggap sudah tinggi, takut nanti kalau sell kalau naik terus tidak kuat modalnya atau makin banyak. Maka di switch di sini 1,0, kemudian di close di sini, sellnya di close. Sehingga kalau saya hitungkan dari open posisi yang bawah sampai di ujung mana tadi ini ya. Ini contoh, ini sell, kemudian sampai di ujung ini adalah 264. Saya catat dulu. Jadi tadi 264 ya. Kalau kita hitung 0,5 dikali 264, maka minusnya adalah 132. Jadi 132 ini di close, di cut loss, kemudian di switch kita pasang buy 1,0. Jadi dagangan kita tinggal 1 buy. Ya, setelah itu kalau kita masih punya ketahanan, modal kita masih cukup, maka dia tetap naik. Ya, perhatikan
naiknya berapa, kita ukur dari sini ke ujung sini. 125. Berarti kalau 125 dikali, karena lotnya 1, dikali 1, 125. Ini plus 125. Artinya minimal bisa mengurangi kerugian. Plus 125. Jadi akhirnya atau endingnya kita hanya rugi berapa ini? 7. Hanya rugi $7. Kan lebih bagus begitu daripada rugi 132. Karena itu pentingnya melakukan settlement atau penanganan atau recovery untuk melakukan pengurangan minus atau minimal kalau bisa ya draw. Kalau bisa bagus lagi profit tentunya. Nah, itu harus dilakukan dan dicoba di masing-masing transaksi nanti. Justru saya lebih senang teman-teman itu saling melakukan recovery. Kalau hanya buy, kemudian dapat semuanya biru. Nah, itu saya tidak bangga sama sekali. Kenapa? Karena bisa jadi itu adalah faktor keberuntungan. Karena marketnya kebetulan sejalan dengan yang dianalisa. Market waktu itu bersahabat. Nah, kan belum menemui market-market yang ekstrim, belum menemui market-market yang sangat kontra dengan analisa. Dan itu membutuhkan pemikiran, analisa, logika yang luar biasa. Artinya ketika rugi, jangan panik, dianalisa ulang. Oh, nanti seperti ini, oh masih di batas ini, biarkan aja. Misalkan ini naik, oh masih belum tembus di ujungnya, biarkan dulu, misalkan. Harus punya batasan. Kalau semuanya sudah kita lakukan dengan baik, dicoba di akun demo dengan baik, kita bisa melakukan recovery, maka akan terbiasa kita untuk mengatasi kesalahan dan kesulitan itu. Kemudian lotnya juga saya sering pesan ke teman-teman, biasakan dengan lot-lot yang familiar. Artinya lot familiar itu yang sudah terbiasa kita gunakan. Misalkan biasa kalau bisa marketnya normal menggunakan 0,01. Kemudian kalau marketnya mulai ada peluang yang lumayan bagus, naikkan 0,03 misalkan. Kalau misalkan marketnya sudah bagus 0,05. Kalau marketnya luar biasa misalkan gunakan 0,1. Misalkan begini ya. Jadi masing-masing ini nanti kita tahu karakternya. Kita bisa mengendalikan dan kita paham dengan angka-angka ini. Kemudian ketika latihan demo, jangan menggunakan modal terlalu tinggi, modal misalkan 10.000. Ya, lotnya kecil-kecil, ya enggak mungkin ini bangkrut nanti. Maksud saya, ketika latihan pertama enggak usah banyak-banyak, enggak usah terlalu rendah, pakai 1.000 dulu. Untuk menguji keahlian kita, baik penggunaan lot, baik melakukan recovery, baik membaca market, semuanya kita coba dengan akun demo yang 1.000 dulu. Setelah ini, kalau kita betul-betul sudah mulai mampu dan kemampuan real kita berapa, maka gunakan demo sesuai dengan kemampuan. Misalkan saya kuatnya dengan angka $500. Maka ketika kita membuat akun demo, sesuaikan dengan kemampuan. Sehingga ini akan membentuk kebiasaan kita menggunakan lot nanti. Kalau sudah menggunakan lot terbiasa dengan itu, jangan dirubah-rubah. Jangan 0,02, misalkan yang paling banyak 0,1 masih kelihatannya kok bagus ya, 0,2. Kita tidak bisa menggunakan lot yang tidak bisa kita kuasai. Artinya keahlian kita di luar batas itu. Ya, di luar kebiasaan itu. Kalau kita terbiasa atau familiar dengan lot begini, artinya kayak mahir di sini. Maka gunakan itu.
Kalau misalkan lotnya lebih besar atau lebih kecil, sesuaikan dengan modal, sesuai dengan ketahanan perhitungan yang kemarin sudah kita sampaikan itu. Ya, itu dari sekian banyak ini teman-teman nanti simpulkan sendiri, kemudian uji sendiri. Nah, ini masih naik. Kenapa begitu? Karena sudah kelihatan di sana, sudah mulai kekuatan merah kalau kita gabung sudah naik. Seperti yang saya sampaikan tadi, memang ini rugi tidak masalah, tetapi pada akhirnya bisa mengcover. Kalau kita gabung, kalau sudah ada yang panjang begini, kita tunggu sampai selesai. Kalau sudah selesai yang begini, ini namanya breakout dari ya hari ini. Jadi kalau kita tentukan tadi titik support tadi, kalau sudah ada pergerakan harian yang ekornya panjang-panjang, kita bisa buat di situ titik resisten bantu kita. Ya, tidak perlu yang terlalu jauh, kita bisa tentukan yang di situ dulu. Ini ada rejeksi misalkan, ini taruh di sini. Kalau ini mau naik, kalau turun ya taruh di ada rejeksi di bawah ini misalkan. Ternyata ini naik, taruh di sini. Nah, ketika ini naik tidak mampu, ya maka hati-hati kita. Ini belum menunjukkan sell kuat, belum menunjukkan buy kuat. Hanya buyer sudah betul-betul menunjukkan kekuatannya. Dari mana kita bisa ukur? Tentu dari kekuatan merah dan hijau. Ini merah body sampai di sini. Ini merah, saya kasih gambar warna merah ya. Kemudian kita lihat yang hijau. Hijaunya kalau sudah terbentuk, bodinya kita kumpulkan. Body ke body kita kumpulkan. Jangan yang di sini, ini masih belum selesai. Yang berjalan jangan, yang sudah history. Maka sekali lagi yang tadi saya sampaikan, kalau sudah 75% dari candle sebelumnya, maka di candle selanjutnya berpotensi lanjut naik kalau ini warnanya hijau. Ya, maka ketika ini tadi kita sebenarnya sudah bisa meraba dulu, oh ini mau naik. Jadi kalau kita masuk buy di sini, tentu tadi yang seperti saya sampaikan, taruh stop loss di sini, di bawahnya lagi. Kalau kita masuknya di sini berarti 300-an, 400 tidak apa-apa lah. Ini untuk keamanan stop lossnya. Kemudian profitnya tidak usah, profitnya dimonitor sesuai dengan waktu. Kalau waktu sudah jam segini, berarti bisa di atas 80. Nah, sampai di sini pun boleh, atau 100 pun boleh. Ini 100 ini kepotong spread ya sekitar 90-an. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Mungkin yang ada kesulitan atau ada pertanyaan lain yang terpendam yang belum sempat ditanyakan, monggo silahkan ditanyakan ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, teman-teman bisa lakukan latihan lagi. Teman-teman bisa mencoba dengan akun demo dulu. Sekali lagi simpen baik-baik, simpen rapat-rapat modalnya, gunakan ketika kita betul-betul sudah menguasai. Kalau sudah menguasai tekniknya, gampang nanti cari duitnya. Ini segampang kita ini membalik telapak tangan kalau kita sudah menguasai, betul-betul gampang kok. Ya asalkan pokoknya jangan muluk-muluk, ya seperti saya sampaikan. Intinya jangan muluk-muluk dengan yang kita capai. Sesuaikan dengan modal kita. Artinya kalau modal kita banyak, ya profit potensinya banyak. Kalau modal kita kecil ya modal kita kecil. Ini ada pertanyaan, cara memperkecil modal di akun demo itu gimana? Tidak bisa, memperkecil modal tidak bisa. Daftar lagi, buat akun baru, nanti diketik nominalnya. Kalau mengecilkan tidak bisa. Jadi kalau kita mau latihan dengan demo, kita sudah demonya 1000 misalkan, mau diperkecil jadi 500 tidak bisa. Yang bisa adalah menambah lagi, buka lagi akun demo dengan nominal 500 begitu. Yang itu tinggalkan saja sudah demo. Orang demo aja tidak apa-apa, ditinggal buat lagi tidak apa-apa itu. Ya. Kemudian jangan lupa untuk target yang sering saya sampaikan.
target profit ya. Ini jangan terlalu tinggi, buat yang reasonable atau yang wajar sajalah. Kalau mungkin teman-teman mau yang ekstrim ya silakan dicoba dengan latihan, tapi jangan terlalu tinggi. Paling ekstrim paling enggak ya berapa ya, 30% sudah bagus sudah. Ini sudah ekstrim sudah. Jadi modalkan misalkan 1000 dapat 300, ini udah bagus sudah. Ya saya aja kadang nggak sampai modal 2000, ada kalinya saya nggak sampai 300 loh. Itu pun ibaratnya betul-betul kehati-hatian tinggi. Jadi kalau teman-teman terlalu nekat, ya nanti hasilnya pasti kacau sudah. Jangan terlalu muluk-muluk. Yang standar kalau mungkin di awal-awal ya, ambil 2-5% udah bagus sudah. Jadi awal-awal untuk ngambil profit 2-5% dari modal itu udah bagus. Nanti kalau udah menguasai dinaikkan jadi 10% modal. Kalau udah pinter lagi, ya bisa lebih tinggi lagi lah, nggak apa-apa. Terserah nanti, yang penting dilatih dan dicoba. Jangan lupa kuasai semua teknik dan sistem yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Ya, bahkan mau 100% pun enggak apa-apa, tapi jangan terlalu tinggi, sangat berbahaya. Ya, 30% ini sudah lebih dari cukup kalau sudah kita mahir ya. Kalau kita udah lancar, mahir, 30% sudah bagus dari modalnya. Ini kalau sudah 20 hari, 1 bulan, ini sudah 600% loh. 600% itu artinya 6 kali modal. Mana ada yang begini nih, bisnis yang begini nih. Ya, tapi enggak rekomendasi dulu saya. Terus terang, mulailah bertahap dulu. 2% ini kalau 1 hari dapat, misalkan modal kita 1000 saja, 2%-nya adalah $20. Kalau ini 20 ini bisa bertahan atau bisa konsisten selama 1 bulan, 20 hari kerja, maka kita bisa mendapat 400%. Artinya 4 kali modal. Sorry. Ini tak pikir 20 ya, sorry. Maaf dulu ya. Ini masih bukan 20 itu, 2%. Tak pikir 20 tadi. Jadi ini 2%. 2% berarti $20. Ini berarti kalau 1 bulan 20 hari berarti 40%. Hampir separuh dari modal. Dari 1000 menjadi 1400. 400 ini udah banyak loh. Ya, 400 ini kali 14.000, 6, kemudian ini 4, ya 4 juta. 4 juta kalau 400 ya, 400 kalikan 400 dikalikan, bukan 4 juta ya, 14.300. Gak banyak sekali. Iya betul ya, 400 dikali 14.300. Iya, 5.700.000 ya. 5.700.000, lumayan banyak sekali. Ini 1 bulan kalau kita bisa konsisten, padahal cuma 2% loh ya. Jangan dilihat angka kecilnya, tapi kumulatifnya banyak. Ini tadi jadi 5 juta sekian, lebih banyak. Jadi bertahap kita ngambil profit sesuai dengan keahlian ya. Oke, pertanyaan dari Mas Widodo. Kalau minta ajarin cara memakai MT4 itu di sini atau privat aja, atau aku chat mbaknya aja. Oke, kalau nanti mau cara memakai MT4,
ada tutorialnya Pak, nanti bisa kita kirimkan, atau ada pertanyaan nanti silahkan sampaikan, enggak apa-apa, nanti biar dijawab nanti. Soalnya benar-benar dari nol. Oke, dari nol enggak apa-apa Pak, nanti tanya-tanya aja. Nanti kalau misalkan kesulitan kita buatkan tutorialnya. Nanti jangan bisa lihat di sana bagaimana caranya untuk memakai MT4. Ada sebenarnya videonya, nanti saya kirim linknya di YouTube ada, nanti bisa lihat-lihat di sana. Kemudian apa yang pengertian-pengertian di sana ada semua nanti. Itu bisa dibaca di video Pak, karena tidak menyangkut inti dari analisa. Gampang nanti, pokoknya ada kesulitan tanyakan, enggak usah sungkan, enggak apa-apa, nanti selalu dijawab kok. Kalau nanti misalkan betul-betul kesusahan, nanti saya buatkan videonya dengan video, jadi tombol ini, klik ini begitu Pak. Ya, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini. Selanjutnya nanti silahkan diotak-atik dengan logika yang kita sampaikan, dicoba diterapkan dengan akun demo. Kemudian kalau sudah mau mendekati menguasai, ya tolong komunikasi. Jadi misalkan nanti sudah menguasai dan mau pakai real account, ya tolong nanti komunikasi, kemudian di screenshot biar saya nanti memberikan penilaian dulu, minimal memberikan rekomendasi kurangnya apa, harus seperti apa, nanti saya bantu untuk rekomendasi, sehingga benar-benar teman-teman nanti bisa mandiri, bukan hanya nekat ya. Saya berkepentingan untuk membimbing teman-teman sampai bisa profit nanti. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.